dari mulai 1.000 sampai sekarang 1.300. Jadi 1.000 di start dengan tidak pakai ruang fellowship, tapi cuma beberapa bulan saja 1.000, kemudian kita sudah naik 1.300 karena kita sangat perlu untuk pakai ruang fellowship karena anak-anak kita cukup banyak dan dingin, panas, jadi mereka di situ lebih enak untuk beribadah. Jadi kita pembayaran kita sampai saat ini 1.300 dan selama di tahun 2021 ini kita sudah melaksanakan acara-acara seperti Easter, retreat, kita sudah lakukan retreat dan kita ada Sunday School trip, kita buat Thanksgiving, Christmas, New Year's Eve, dan dari uang mission kita ada sponsor satu anak sekolah kita di Batu Malang, dan juga ada bantuan buat hamba Tuhan yang ada di Indonesia dari uang misi kita. Dan untuk di 2021 kita ketambahan inventory gereja, kita beli keyboard yang baru. Dan sepanjang tahun 2021 ibadah kita berlangsung dengan baik, seperti ibadah Sunday service tiap jam 11 pagi, ibadah Sunday School Sunday jam 11.45, juga miracle service kita lewat Zoom jam 8 malam, ibadah family fellowship, ibadah akses boleh berjalan dengan baik semuanya, dan ada beberapa acara kita buat di park semua sepanjang tahun 2021. Puji Tuhan pandemi tidak berpengaruh bagi kita, amin. Puji Tuhan, bangga sekali dengan jemaat yang ada, mau hujan, panas, mau apa, tetap kita semua dengan setia boleh beribadah, puji Tuhan. Dan saya tidak panjang-panjang untuk di pembukaan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua pimpinan-pimpinan pelayan-pelayan yang sudah, seluruh jemaat yang sudah melayani sepanjang 2021 sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya kerinduan kita di tahun 2022 ini seperti tema kita akan lebih banyak lagi hal-hal yang baik, yang luar biasa yang kita akan kerjakan, terutama dimulai juga dari keluarga kita masing-masing, sehingga seisi rumah kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, amin. Dan kita akan bawa banyak-banyak jiwa untuk beribadah di tempat ini. Kita akan segera masuk buat laporan-laporan. Jadi laporan-laporan akan pertama dari bendahara, kedua dari pimpinan Family Fellowship dari bendahara Ibu Ira Mandey, dan dari pimpinan Family Fellowship Bapak Edwin Mandey, dan dari pimpinan Akses Bapak Michael Manu, dari pimpinan Sunday School Ibu Inalda Mandey, dan dari koordinator musik Bapak Charles Mandey, dari Soundman Bapak Leo Sakaji, dari multimedia Bapak Edward Baon, dari Dance Ministry Saudari Samina Chandra, dan dari panitia Natal 2020 dan retreat Bapak Michael Mano dari Akses yang jadi panitia Natal. Dan kemudian dari Diakonia tidak ada laporan Ibu Jenny, Ibu Kopi, karena mereka tidak pegang uang sendiri, karena mereka kalau ada acara kedukaan mereka yang kumpulkan uang dan juga berhubungan dengan keluarga untuk kalau ada ibadah atau ada ekstra potluck buat ibadah penghiburan. Jadi nanti sebentar mungkin ada usul dari Diakonia Ibu Jeni dan Ibu Popi, mungkin dipersilakan juga. Tapi untuk laporan-laporan mereka tidak akan untuk laporan, jadi sebentar diberi kesempatan untuk kalau ada usul untuk bagian Diakonia. Itu saja, jadi kita akan memulaikan. Saya serahkan kepada Ibu Ira Mandey sebagai pimpinan. Shalom saudara, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya mulai bahas laporan keuangan Mount Carmel, kalau belum ada yang dapat print out-nya, bisa diambil di sini.
Kalau sudah dapat semua, nanti saudara bisa lihat sendiri dari Januari sampai Desember 2021 di situ sudah ditaruh total incomes dan total expenses, dan expensesnya sudah saya taruh satu persatu, jadi saudara bisa lihat sendiri, saya nggak mau membacakan. Namun sebelumnya saya mau give glory to God karena kasih Tuhan, saudara cinta untuk memberi ya saudara. Dengan knowledge yang bertambah di Mount Carmel, knowledge akan firman Tuhan yang bertambah, jadi kita bisa lihat sendiri buahnya ya saudara. Kalau keuangan Mount Carmel bertambah, naik, itu semua itu cuma bonus yang mengikut kita ya saudara. Tapi karena kasih Tuhan, karena firman Tuhan yang ada di kehidupan kita cinta untuk memberi, kita rela, kita mau untuk berkorban ya saudara. Dan terima kasih untuk korban-korban saudara. Saya percaya kita akan diberkati lebih dan lebih lagi ya saudara di tahun 2022, dan akan ada dampaknya pasti untuk financial, karena saya berkata kita lebih diberkati. Saya nggak cuma ngomong financial, tapi kita prosper di dalam segala hal. Dan yang saya akan bahas saat ini, incomes itu including saya mau ingatkan lagi, Sunday offering, mission, persembahan dari family fellowship, dan monthly pledge. Walaupun monthly pledge ini suka agak nggak diperhatikan saudara, tapi saat ini saya mau encourage, kita mau lebih perhatikan lagi yang monthly pledge. Ini masih berjalan, masih ada orang-orang, individu dan keluarga yang masih tetap bayar monthly pledge. Namun ada beberapa juga yang maaf saudara kalau saya nggak langsung datang ke saudara untuk mengingatkan, yang mungkin ya style my character kayak gitu. Jadi mendingan saya ngomong aja sama Holy Spirit, tolong ingatin. Jadi saya juga nggak mau menjadi beban. Itu kan monthly pledge-nya saudara sendiri gitu. Jadi ya pasti Roh Kudus akan ingatkan saudara gitu ya. Dan juga offering itu termasuk ada tambahan miracle service. Walaupun cuma 1 atau 2, tapi ada yang kasih persembahan miracle service, dan itu pasti lewat either Venmo atau Zelle, karena miracle service itu kan lewat Zoom ya saudara. Dan itu adalah tambahan income di tahun 2021. Dan ada other incomes yang untuk tahun 2021, termasuk New Year's Eve service dari 2020. Itu masuk di income 2021. Dan ada dana duka, itu termasuk di income. Dan tahun 2021 juga ada income patungan keyboard dari family, juga persembahan Good Friday. Nah, ini semua termasuk di income karena apa? Kayak kalau tahun kemarin ada dana duka yang which is adalah keluarga kami, itu jadi yang dikumpulkan itu masuk di incomes dulu, baru yang diberikan kepada keluarga itu termasuk dimasukkan di expenses. Dan juga untuk patungan beli keyboard yang baru tahun lalu, jadi yang uang yang terkumpul itu ada dicatat di income, dan begitu beli keyboard dicatat juga di expenses ya saudara. Dan tahun 2021 expenses yang tetap setiap bulan adalah rent. Kalau saudara lihat setiap bulan rent itu agak berubah ya. Beberapa bulan pertama itu karena kita masih ibadah di luar, jadi masih setiap minggu kita bayar 100, jadi rata-rata 400. Dan baru kira-kira bulan Mei itu naik jadi 1000.
dan bulan Agustus lagi naik lagi jadi 1.300 karena seperti yang tadi Ibu Gembala katakan, ada ketambahan karena anak sekolah minggu sudah pakai ruangan sekolah minggu, dan ada yang berkurang expensesnya, yaitu karena puji Tuhan karena balance kita sudah lebih tinggi dan konsisten tinggi, malah naik terus. Jadi Chase Bank punya fee mereka udah nggak ambil lagi, biasanya setiap bulan $15, jadi sudah nggak ada bank fee dari Chase. Dan saya juga mau ingatkan, payment untuk kalau saudara mau bayar perpuluhan atau offering itu bisa lewat Zelle dan lewat Venmo. Dua-duanya kalau mau dicari akunnya pakai email saya, saudara ada lupa dicatat sini. Nanti saya bisa kalau saudara perlu bisa saya teks saudara, karena email dan nomor telepon berbeda ya saudara. Kalau email, jadi gini aja ingatnya, kalau nomor telepon saudara langsung telepon saya, jadi ingat aja itu langsung ke account saya, bukan ke account gereja. Tapi kalau pakai email itu langsung ke account gereja saudara. Ya nggak apa-apa kalau misalnya accidentally ke situ, ya saya tinggal transfer gitu. Tapi kadang-kadang saya terkejut, wah perpuluhan orang. Dan kalau ya jadi, nah sedangkan kalau saudara bayar perpuluhan lewat Zelle atau Venmo juga bisa. Itu jadi prosesnya ya saya akan teks Ibu Gembala, ada perpuluhan dari namanya ini, jumlahnya segini. Jadi terima kasih atas kepercayaan saudara kepada saya, itu semua pasti diteruskan ke Ibu Gembala, dikasih tahu. Dan juga kalau ada keluarga-keluarga yang perlu untuk teks, untuk perpuluhan, jumlah perpuluhan saudara untuk nanti saudara atur teks, biasanya ada yang teks preparernya minta itu bisa hubungin saya, dan itu prosesnya. Jadi saya tanya ke Ibu Gembala jumlahnya dan saya akan keluarkan suratnya. Ada beberapa teks preparer yang mereka nggak izin minta, jadi mereka sudah lihat dari penghasilan tahun, mereka udah tahu. Tapi ada yang minta paperworknya, dan itu bisa dikeluarkan oleh Mount Carmel, dan saudara, tahun ini saya mau encourage gitu. Biasanya kita persembahan Sunday offering atau family fellowship atau access. Tapi ada beberapa kali tahun-tahun sebelumnya kalau saudara rindu untuk mau kasih lebih, biasanya ada yang persembahan syukur kalau dia ulang tahun, atau kalau mereka anniversary, mereka kasih persembahan khusus gitu untuk ucapan syukur atas ulang tahun atau anniversary. Dan juga sudah kira-kira 2 tahun terakhir ada persembahan syukur kalau Thanksgiving gitu ya saudara. Kalau Thanksgiving itu persembahan syukur itu di departemen perpuluhan, jadi masuk ke pastori, dan kita mengucap syukur gitu ya saudara. Dari tahun ke tahun kita boleh memberi, dan itu di hari Thanksgiving itu khusus. Jadi kalau misalnya ini kan masih Januari, saudara silakan, nanti kan Thanksgiving November kita bisa memberi lebih dan lebih lagi ya dari tahun ke tahun. Dan jadi seperti yang bisa saudara lihat, tahun 2020 balance kita 15.190.16 sen, dan uang mission sudah termasuk di situ yang jumlahnya 4.312.
Dan kalau lihat di pojok kanan bawah, balance-nya untuk tahun 2021 $21.078 dan 1 sen. Dan uang mission yang sudah termasuk di situ adalah $4.809. Jadi itu laporan dari kami bendahara. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti di saat tanya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Puji Tuhan, uang kas kita bertambah di tahun ini. Amin, puji Tuhan. Dan saudara, terima kasih sekali lagi kepada bendahara sudah dengan begitu baik teliti untuk pemasukan dan pengeluaran. Dan saudara, semua pemasukan, pengeluaran semua diketahui saya dan Ira dan juga Bapak Gembala. Jadi sekecil-kecil pun kita bertiga tahu. Jadi bukan Ibu Ira saja yang authorize, tapi kita bertiga tahu pemasukan dan pengeluaran. Dan bersyukur saudara punya korban-korban itu walaupun kalau saudara kasih lewat Ibu Ira baik perpuluhan, korban, offering, ucapan syukur, apa saja, semua maksud saya tidak pernah jadi omongan ya saudara, karena itu saudara punya privacy. Jadi bersyukur kita punya bendahara yang mulutnya bisa dipercaya dan juga bisa pegang dengan baik saudara. Jadi saudara jangan sungkan-sungkan mau lewat Ibu Ira, dipersilakan. Dan sekali lagi terima kasih buat semua korban saudara sepanjang tahun ini, baik korban perpuluhan, korban mission, offering, ucapan syukur, thanksgiving, dan korban-korban spesial saudara. Saya percaya Tuhan saja yang memberkati dengan berlimpah-limpah, dan tahun ini kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan berlimpah bagi kita. Dan sekali lagi uang kas kita sekarang ada $21.078. Ada berapa sen? 1 sen. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat bendahara, dan selanjutnya kita akan ikuti dari pimpinan family fellowship. Di nama Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan, dan ini adalah laporan untuk family fellowship. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih of course untuk Bapak Gembala dan Ibu Rohani untuk pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita semua juga, dan khusus juga kepada jemaat semuanya, bukan hanya yang ada di family fellowship, tapi saya percaya semua sangat-sangat mendukung. Dan dengan itu kita mau melihat sedikit tahun 2021, perkembangan yang sangat-sangat menurut saya sangat membanggakan, bukan sebagai dalam nilai manusia, tetapi saya percaya it pleases God apa yang sudah kita lakukan. Saya melihat perkembangan dalam kehadiran saudara-saudara tahun 2021, meskipun ada pandemik atau apa, tidak ada efeknya untuk saudara-saudara untuk datang. Bahkan ada beberapa waktu tahun 2020 di mana saya Eda bicara bagaimana kalau kita ibadah di Zoom terus, cuman saudara-saudara lah yang mendesak saya untuk kita adakan di rumah, dan itu membuktikan bahwa tingkat spiritual rohani kita semua, kita sama-sama kita tahu firman Tuhan, kita tahu kedudukan kita semua, siapa kita. Dan di tahun 2020 juga banyak challenges, banyak hal-hal yang kita lewatin. Banyak dari jemaat, including saya juga sakit, tetapi itu tidak menjadi satu hambatan bagaimana kita lihat kemenangan demi kemenangan yang kita lihat. Bahkan lebih lagi kita bisa
bisa masuk di tahun 2022 ini dengan satu gebrakan yang baik. Kita lihat bagaimana perkembangan kita semua. Ya, itu tahun 2021. Ya, tahun 2021 juga kita mulai ibadah hybrid, saudara. Seperti saudara-saudara juga tahu, kita mulai ada Zoom hari Jumat, tetapi dengan permintaan, kalau ada permintaan, ada ulang tahun, ada pengucapan syukur, kita buat hari Sabtu, dan hari Sabtu itu atas permintaan, dan juga mulai kita schedulekan setiap hari Sabtu. Jadi 1 bulan itu kita mulai dengan hybrid, kemudian every other week kita ada hybrid, dan nanti saya bahas untuk tahun 2022. Tapi kita sudah jalankan itu. Jadi Jumat jam 7 malam, kalau Sabtu itu siang. Jadi makan siang atau agak sore sedikit, karena kita juga mengingat ada juga ibadah akses. Jadi banyak yang orang-orang tua yang punya anak-anak yang diakses. Jadi itu tahun 2021. Dan sekarang tahun 2022. Tahun 2022. Pertama-tama ada satu program yang belum berjalan di tahun 2021, yaitu doa bersama. Saya bawa waktu tahun lalu, dan dengan banyak pertimbangan juga, saya pikir kalau kita buat doa di di Family Fellowship dan kita bikin grup-grup, itu tidak sejalan dengan visi dari gereja. Jadi itu malah membuat kelompok-kelompok. Jadi kita tanggalkan dulu tahun 2021, tetapi tahun 2022 kita akan lihat Tuhan bekerja, kita akan lihat, kita mau encourage, kita ada doa bersama, dan Family Fellowship nanti boleh host kalau bagaimana itu, tetapi bersama-sama. Jadi bukan grup, bukan kelompok-kelompok, atau bukan daerah-daerah. Jadi sama-sama. Jadi tahun 2022. Kemudian tahun 2022 juga saya lihat untuk ibadah Family Fellowship. Nanti saudara boleh kemukakan, saudara punya pendapat, saudara punya input sama saya. Tapi saya masih lihat kita mau bikin hybrid, bukan karena kita takut akan pandemik, tetapi ada juga yang di Zoom, tapi nggak pernah datang kalau ibadah kita di rumah-rumah, karena jauh, karena 1-2 hal. Jadi saya minta input dari saudara-saudara, apakah kita terus hybrid atau saudara mau kita adakan full seperti dulu lagi, yaitu dari rumah ke rumah setiap minggu. Dan saya open untuk hal itu, tapi saudara kemukakan pertimbangan saudara nanti setelah ini. Itu tahun 2022, dan tahun 2022 kita melihat banyak perkembangan di tahun 2021 sesuai dengan tema kita, yaitu kita created in crisis. Kita exercise more lagi otoritas, spiritual authority yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing. Kita mau lihat gebrakan di tahun 2022. Tanggung jawab saya sebagai pemimpin di Family Fellowship yaitu melihat saudara-saudara punya potensial, dan saya kasih kesempatan buat saudara-saudara apa saja yang Tuhan taruh di dalam hati saudara, apapun pelayanan, dan saudara mengerti tidak ada pelayanan yang kecil, yang besar, semua pelayanan mata Tuhan adalah pelayanan. Dan saya encourage tahun 2022 talenta saudara apapun. Jadi talenta itu bukan hanya preaching, bukan hanya main musik, bukan hanya, tapi apapun. Mungkin ada 1-2 hal yang tidak saya pikirkan, tapi saudara boleh datang ke saya dan akan diberi kesempatan, karena inilah waktunya kita exercise spiritual authoritas yang Tuhan taruh di dalam hidup kita masing-masing. Itu tahun 2022, dan kita lihat di tahun 2021 bagaimana peningkatan spiritual kita, health kita, dan juga kita tahu kita bersuka cita dalam finance juga, saudara-saudara. Beberapa dari anggota jemaat punya properti sekarang, dan saya yakin
di tahun 2022 akan banyak hal lagi, banyak seperti itu. Dan kita tahu kuncinya itu kalau di dalam kingdomnya Tuhan itu seperti juga tadi Bapak tahu kan, memberi. Kita menjadi berkat. Kita lihat tadi cuma touch, saya lihat laporan dari bendahara. Ya, kita lihat kita punya saldo, ada peningkatan di saving kita. Tapi kalau saudara lihat bulan demi bulan, ada bulan Februari saya lihat pendapatan kita lebih kecil daripada pengeluaran kita. Jadi tahun 2002 saya encourage untuk family fellowship juga kita memberi. Kita lihat dan uang itu nggak kemana-mana karena saudara tahu sendiri, semakin kita memberi, kita tahu semakin kita menjadi saluran berkat dan Tuhan akan supply. Dan tahun 2022 ini kita seperti tahun-tahun sebelumnya juga, yaitu kita support acara-acara, kita akan support acara-acara gereja, khususnya yang besar yaitu retreat. Dan seperti kita ketahui, family fellowship itu kayak penggeraknya. Jadi kalau kita nggak bisa mengharapkan anak-anak akses untuk datang ke retreat kalau orang tuanya nggak pergi, atau kalau orang tuanya nggak kasih uang, atau kalau orang tuanya nggak izinkan. Jadi mulai dari family fellowship, khususnya seperti acara retreat, kita siapkan waktu, kita siapkan bagaimana kita akan hadir, kita siapkan juga finance kita siapkan. Kalau setiap tahun kita sudah tahu, bukan lagi kita bikin kalau kita mau bikin, tetapi setiap tahun kita ada retreat. Jadi acara-acara gereja yang lain seperti yang tahun-tahun sebelumnya kita akan tetap support, dan ada hubungan yang baik antara family fellowship, access, dan juga music ministry dan semua badan di dalam gereja kita. Jadi itu tahun 2022 mungkin simple dan tidak banyak saudara, cuma saya yakin dan percaya banyak hal yang Tuhan akan kerjakan melalui kita. Created in Christ Jesus. Works. Amin. Tuhan, terima kasih buat Pastor Edwin. Jadi saudara, sekali lagi untuk tanggapan dan usul nanti akan diberi kesempatan sebentar. Jadi sambil saudara mendengarkan laporan-laporan, saudara juga bisa bikin catatan kalau ada sebentar yang saudara mau tanggapi dari bendahara sampai semuanya. Saudara, kita lanjut terus buat sukses untuk maju. Tuhan, saudara-saudara, selamat siang. Sebagai ketua akses, terima kasih kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Pertama-tama saya mau update kita jumlah akses kira-kira ada 38 orang saudara-saudara. Seperti yang tadi Chris tadi udah mention juga, ada beberapa yang setia datang ke akses, tapi karena satu dua hal tidak datang untuk hari Minggu, tapi mereka selalu datang ke akses yang kita layani di akses. Puji Tuhan, selama tahun 2021 ini kita bisa ibadah di rumah ya saudara-saudara, puji Tuhan. Karena anak-anak kita tahu sendiri, akses itu anak muda ya saudara-saudara. Kalau di Zoom nggak enak saudara-saudara, maksudnya nggak ada sosialisasi gitu, kita nggak ketemu. Jadi bagian yang besar juga dari ibadah akses yaitu fellowship gitu saudara-saudara. Jadi puji Tuhan kasih kita kesempatan dan pertumbuhan rohani anak-anak kita, anak-anak muda, kita bisa walaupun selama pandemik kita ada ibadah dari rumah ke rumah. Kita tahu ya saudara-saudara nggak ada yang sakit, dan kita juga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Jadi puji Tuhan kita kesempatan yang selalu ada untuk ibadah di rumah, karena seperti saya bilang tadi juga
bagian terbesar adalah kita satu fellowship satu sama yang lain. Terus sebelum saya masuk dalam keuangan, di awal tahun Bapak Roni ada usul kepada saya, kita mau bikin bagaimana kita mau supaya anak-anak ini lebih spend time sama firman Tuhan, nggak cuma dengar firman Tuhan hari Sabtu, hari Minggu, tapi juga setiap hari ada waktu doa dan waktu merenungkan firman Tuhan. Jadi kita usulkan untuk kita bikin kompetisi rohani, itu lomba untuk bikin lagu, saudara-saudara. Ide yang sungguh bagus karena dia lomba rohani, tapi jadi di balik itu visinya adalah supaya mereka spend time dengan merenungkan firman Tuhan, maka dari renungan revelation firman Tuhan itu akan lahir karya-karya, saudara-saudara. Mungkin karya-karya lagu, karya-karya puisi, atau apapun juga, saudara-saudara. Itu Mazmur, itu semua dari renungan firman Tuhan. Dan kita tahu ada satu lagu yang waktu lalu saya bawa di gereja sini, itu diciptakan oleh Jessica, saudara Calem, saudara tahu sendiri. Dia setia hari Sabtu, dia lewati banyak, saudara tahu sedikit papanya meninggal. Jadi banyak yang dia lalui, tapi dia selalu setia ke Akses dan dia diberkati di Akses. Tapi sayang karena 1-2 hal, mamanya udah nggak di gereja lagi, jadi dia hari ini nggak datang ke gereja. Tapi kita berdoa mungkin dengan ini mamanya akan balik lagi ke gereja. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi dia bisa gereja lagi bersama-sama kita terus layani Akses. Dan ini akan diteruskan di tahun 2022 ini. Akses juga tahun lalu kita diberikan kesempatan untuk jadi panitia Natal dan retret. Puji Tuhan, saudara-saudara bisa lihat hasil karya dari anak-anak muda, semua bekerja keras, saudara-saudara, dari cari dana, dari hari H. Saudara ingat tahun lalu kita udah ada venue, terus venue cancel last minute, saudara-saudara. Wah, pusing banget, saudara. Tapi kita jalan, kita mulai tanya satu sini, satu tempat yang lain, akhirnya udah mau boleh buka tempat dan kita adakan acara begini ya. Dan juga kita akan adakan retret, saudara-saudara, first time in history, 4 hari, saudara-saudara, 3 malam, ya. Jadi kita ekspektasi kita mulai dari sekarang jangan turun dong, saudara-saudara, mungkin lebih atau nggak sama lah, ya, 4 hari, nah, mungkin turun, ya kan, harus tetap 4 hari atau 5 hari. Tuhan, tapi semua acara bukan cuma anak muda, tapi semua saudara-saudara diberkati. Amin, saudara-saudara, kita semua diberkati di acara retret dan semua kemuliaan Tuhan. Dan berikut untuk offering dari offering Akses kita tahun 2021 totalnya. Jadi expensesnya itu ada 1.522, saudara-saudara, dan jumlah pokoknya sekarang jumlah yang sekarang ada adalah 2.136. Jadi uang kas Akses ada 2.136, saudara. Itu dari Venmo, kita ada Venmo juga, ada Zelle, dan offering box yang kita adakan di hari Sabtu. Akses juga ada banyak tamu-tamu, Roni, Aisyah sebagai wakil, dan juga kita ada Brian dan Sarah yang aktif juga dalam bidang musik. Tahun ini saya juga untuk saya memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk bawakan firman Tuhan di Akses. Kita melihat firman Tuhan. Saya tahu pasti semua sudah siap karena
hari ini kita Tuhan. Jadi apa yang kita dengar, kita renungkan lagi dan kita alami dalam hidup kita, itu aja yang kita share. Kita share firman Tuhan, bukan ide-ide kita, bukan apa yang kita ini, tapi firman Tuhan yang kita share. Itu buat saya untuk tahun ini. Dan juga tahun ini sepertinya banyak yang udah mau lagi join akses saudara-saudara, banyak yang